Duduk anak soleh soleha. Duduk anak soleh soleha. Anak soleh. Anak soleh. Anak soleh yang jawab siapa? Anak soleh. Iya. Anak soleha. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat dan syahat. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Semua pada semangat ya. Nah, walaupun kita belajar secara online hanya di rumah, tidak boleh lemas-lemasan ya. Harus semangat ya. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib dan sangat penting untuk kita semua. Ya, good job. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa berkah dan dapat bermanfaat untuk kita semua, ya. Oke, silakan Hasbi dipimpin, Nak. Semua serius ya. Angkat kedua tangan. Turunkan kepala, baiklah. Sebelumnya Ustazah cek dulu ya. Nah, sudah 19. Raihan, kemudian Kairah, Asyifah, Hasbi, Kanzah, Aca, Asyifah ada ya. Kanzah 3.
Ada Janat, Davinah, Hazat, Khadijah, Najwa. Najwa dibuka kameranya, Nak. Khadijah dibuka kameranya, Nak. Muhammad Rial, Naufal Rashid. Ya, masih banyak yang belum bergabung ya. Kita doakan semoga mereka segera bergabung ya. Mungkin karena kelelahan masih sarapan, Nak ya. Masih ada Fahira. Hanif, mana Hanif? Sudah masuk ke Hanif belum ya? Hanif belum masuk. Oke. Sudah disiapkan buku tematiknya? Ustazah. Ya. Apa, Nak? Sudah? Ya, karena materinya kita sudah selesai, kita hanya mengulang kembali materi-materi ya. Nah, kita hanya mengulang kembali materi-materi yang sudah pernah Ustazah jelaskan ya. Nah, hari ini kita masih mengulang materi, masih di tema 6, kemudian pembelajaran subtema 4, pembelajaran 5 ya. Nah, baiklah kalau sudah disiapkan bukunya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang poster ya. Nah, apa ini, Nak? Poster ya. Apa namanya? Poster. Coba kalau apa tujuan membuat poster? Menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan ya. Ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, itulah tujuannya dibuat poster. Kemudian langkah pertama kalau kita ingin membuat poster, apa langkah pertama, Nak? Menjaga kebersihan. Langkah pertama membuat poster sudah kemarin dijawab temannya. Apa langkah pertama kalau mau membuat poster? Menentukan apa? Iya, betul sekali. Menentukan tema. Ya, ya. Menentukan tema ya. Tema. Nah, untuk memudahkan maka hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan tema. Coba siapa yang bisa menentukan tema? Sebutkan salah satu tema. Apa? Ayo, kira-kira tema. Apa Muhammad Kasam? Assalamualaikum. Ya, menghemat listrik. Iya, tema ya. Kalau Muhammad Kasam sudah buat, tapi dia temanya menghemat listrik. Coba kalau ini, kalau gambar yang Ustazah share, kira-kira ini temanya apa yang cocok? Tema siram tanaman. Iya, apa Nak? Siram tanaman. Kemudian di sini ada Suaranya kecil. suaranya kecil ya. Suara Ustazah sudah terdengar ya. Pakai laptop ini ada Suaranya kecil saja. Ada di situ ini. Sudah kedengaran suara Ustazah? Udah warna dong. Sekali nggak boleh dikurang kata gurunya. Suaranya Ustazah sudah kedengaran? Sudah kedengaran lagi? Gimana ya? Adek. Giling pakaian. Giling pakaian. Sudah kedengaran suara Ustazah? Sudah. Sudah jelas?
Sudah kedengaran nggak, Nak? Sudah jelas? Sudah. Ya, Ustazah. Belum, Kak? Ustazah. Berarti jaringannya Ustazah kali ya. Bentar nggak ya? Aduh. Mama yang bisa masuk TK. Satu lagi nih. Ini. Ya, tadi bentar nah ya, Ustazah masuk dulu. Suara Ustazah kedengaran? Kedengaran ya? Ya, Nggak boleh. Kasih kembali. Dengaran. Oke. Ada yang beli di sini. Ya, sudah. Nah, baiklah, kita lanjut tadi ya. Tadi kita membahas tentang poster. Tadi kan ada poster bunga ya, bunga. Ini ya, ada di halaman 144 ya. Nah, ini sudah kita usah cara kita lagi. Nah, ini ya, ada gambar bunga ya, ada gambar bunga. Ini adalah poster tentang bunga. Nah, poster tentang bunga ini kemudian ada tulisan di atasnya ya. Nah, ini pesan yang ingin disampaikan. Siramlah aku setiap hari. Siramlah aku setiap hari. Tadi sudah Ustazah sampaikan, kalau kita mau membuat poster, berarti hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan Nah, kira-kira ini kalau temanya seperti ini, kalau posternya seperti ini ya, dengan adanya gambar bunga, tulisannya seperti ini, kira-kira temanya tentang apa, Nak? Menyiram bunga. Apa, ayo? Menyiram bunga. Ya, betul. Ada yang lain? Ada yang lain? Merawat bunga. Ya, merawat bunga. Nah, bunga ini termasuk bagian dari lingkungan kita ya. Jadi temanya ini bisa kita simpulkan menjadi menjaga lingkungan. Nah, ada juga tadi menjawab menyayangi tanaman, peduli terhadap tanaman ya. Nah, peduli tanaman itu bisa jadi temanya nah ya. Nah, sama seperti tadi, Kasam membuat poster tentang bumi ya. Nah, bumi. Kemudian di situ ada gambar-gambar yang menghubungkan ke listrik. Kemudian temanya apa tadi, Nak? Menghemat listrik. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti juga sama seperti yang kalian buat. Ada temanya, kemudian posternya apa, dan kalimat yang jelas untuk posternya kalian tuliskan di dalam posternya ya. Sudah ada yang ini ya. Sudah ada beberapa yang membuat seperti poster yang kita bahas ya. Nah, baiklah. Kalau sudah paham tadi tujuan dari membuat poster adalah untuk menyampaikan pesan. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh yang melihat poster. Dan ini juga sudah kalian bahas kemarin ya. Nah, kita lanjut halaman 145. Nah, coba dibuka bukunya. 145. Ya, halaman 145. Nah, coba di situ. Nah, Ustazah bacakan aja nanya biar waktunya ini ya. Nah, di situ
bacaannya. Setelah selesai, ibu pun berpamitan. Sebelum pulang, Salman izin ingin ke kamar mandi terlebih dahulu. Kamar mandi Tante Dina bersih sekali. Suaranya kecil lagi. Ini ada ya yang Suaranya kecil. Suaranya kecil. lagi ada. Suaranya Ustaz. Ya. Sudah kedengaran? Belum. Belum? Ayah yang diam. Oke, sudah kedengaran? Kedengaran. Kedengaran. Sudah ya, sudah kedengaran? Belum. Sudah kedengaran? Sudah Ustazah sudah kedengaran? Belum ada. Kedengaran. Sudah kedengaran. Ustazah lagi ya. Ya. Nah, kita lanjut. Dari materi-materi yang sudah kita bahas, ada beberapa materi penting. Nah, itu tentang aturan ya, tentang aturan. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas waktu kita masuk di kelas, aturan ya. Nah, setiap tempat itu memiliki aturan. Nah, di sekolah, di rumah, di luar rumah, di jalan lalu lintas, semua ada aturannya. Nah, aturan itu dibuat untuk kita lakukan untuk kita taati. Nah, kalau aturan di rumah sudah ada disiapkan, maka itu juga harus dilakukan. Jangan hanya karena di jalan raya dilaksanakan, ditaati. Begitu aturan di rumah tidak dijalankan. Nah, berarti tidak taat aturannya. Nah, tidak konsisten dengan aturan. Nah, misalnya kalau di jalan raya, kalau ada lampu merah itu tandanya apa? Nah, berarti harus ditaati. Kenapa harus berhenti? Karena kalau kita jalan terus dapat menyebabkan kecelakaan. Ya, aturan itu dibuat untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Jadi harus ditaati. Kemudian aturan di rumah. Nah, aturan di rumah, misalnya pada saat memasuki rumah, aturannya adalah kita harus ya, good job, mengucapkan salam. Tahu nggak apa itu salam? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu, nah dengarkan sana. Salam itu adalah doa, ya. Salam itu adalah doa. Kita mendoakan diri kita dan juga orang yang ada di dalam rumah. Nah, begitu juga menjawab kita ketika kita mendengar salam, kita harus menjawabnya, ya. Ya, ditutup kalau menguap, ditutup kalau menguap. Nah, terus kenapa kita harus mengucapkan salam ketika masuk di dalam rumah? Karena setan tidak ikut masuk. Iya, supaya setannya tidak ikut masuk. Nah, dari luar rumah, setan itu mengikuti kita. Ketika kita masuk di rumah, kemudian kita tidak membaca doa, maka setannya bergembira bisa masuk ke dalam rumah. Makanya, pada saat semua jangan langsung main masuk. Kita harus mengucapkan salam. Nah, begitu juga kalau kita melepas sepatu atau Setannya nggak ikut masuk.
kita simpannya di mana? Sendal atau di rak sepatu. Jangan dihambur begitu saja ya. Jangan dihambur atau jangan dilempar. Lempar saja sendalnya. Sendal yang satunya di sebelah mana, yang satunya juga sudah terlempar di mana. Nah, berarti itu tidak menaati aturan. Kemudian ada lagi masih banyak aturan ya. Aturan sebelum makan ya. Nah, aturan sebelum makan. Apa aturan sebelum makan? Membaca doa. Kemudian tidak boleh berbicara. Gunakan tangan kanan. Ya, lagu Nusa Sarara ya. Nah, lagu Nusa Sarara. Makan jangan asal makan. Sedikit. Langsung kenyang makan. Ada aturan yang harus. Nah, itu ya, menggunakan tangan. Nah, misalnya saya pakai sendok. Walaupun pakai sendok, perhatikan jangan main-main. Dengarkan saya. Saya yakin main sendiri. Tangan kanan. Ya, tangan kanan. Arta menggunakan apa? Tangan kanan. Tangan kanan. Ya, dengar sudah. Ya, kemudian ada lagi aturan ketika masuk kamar mandi. Nah, coba ketika masuk kamar mandi, apa yang harus kita lakukan? Baca doa. Setiap melaksanakan kegiatan, setiap melaksanakan atau memulai aktivitas, kita dianjurkan berdoa ya, supaya apa yang kita lakukan itu diridhoi Allah. Nah, senantiasa dan kita juga terhindar dari bisikan-bisikan syaitan ya. Nah, coba kalau kita mau masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi kita harus berdoa. Coba masih ada yang ingat doa masuk kamar mandi? Ya, good job Faidan ya. Siap ya Faidannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu adalah doa Kemudian yang kedua, ketika masuk kamar mandi, apalagi yang kita lakukan? Mengucapkan salam. Menggunakan kaki Ucapkan salam. Luar pakai kaki kanan. Mengucapkan salam. Nah, berdoa menggunakan kaki kiri. Tidak usah mengucapkan salam ya di dalam kamar mandi, tidak boleh ya. Masuk kamar. Kiri. Ya, menggunakan kaki kiri, jangan menggunakan kaki kanan ya. Nah, keluar baru pakai kaki kanan. Kalau keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan. Nah, kemudian pada saat di dalam kamar mandi, dengar Ustazah, pada saat di dalam kamar mandi tidak boleh tidak boleh bernyanyi. Biasanya ada ya yang di dalam kamar mandi pada saat mandi bernyanyi, sudah dia nyanyi. Doa. Nah, tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan lafal-lafal Allah. Ya. Misalnya Tidak boleh lama-lama. Tapi di kamar mandi tempatnya setan. Mengucapkan bismillah di dalam kamar mandi, tidak boleh mengucapkan asmaul Boleh tapi di dalam. tidak boleh membaca surah-surah, mengulang hafalan, tidak boleh ya. Tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Dan yang terakhir, tidak boleh berlama-lamaan di dalam kamar.
Ya, nah, tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi karena di situ adalah tempatnya siapa? Nah, wah, tempatnya syaitan ya. Kalau kita lama di kamar mandi kita Ya, kalau lama di kamar mandi, kenapa? Itu setan. Ya, diusir sama setan. Makanya tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi ya. Nah, kemudian keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan dan membaca doa. Ya, Bu. Dari sudah Ustaz sampaikan aturan-aturan ya. Nah, banyak aturan-aturan yang berlaku di setiap tempat ya. Banyak aturan-aturan yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan aktivitas. Nah, kalau di sekolah juga ada aturannya ya, sudah kita bahas. Nah, kemudian di kelas, kemudian di rumah. Kemudian di rumah banyak ya, ketika masuk kamar mandi, ketika mau tidur, ketika bertamu di rumah teman, itu semua ada aturannya nak ya. Nah, itu sudah kita bahas waktu di kelas. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ayo dong, bertanya. Kenapa Hazat? Ya Hazat. Hazat angkat tangan. Hazat mau tanya apa nak? Ya. Hazat mau tanya apa? Enggak. Nah, ya. Syair itu apa? Apa nak? Syair itu apa? Syair. Ya Ustazah. Coba tanya syair. Syair itu berupa sajak-sajak ya, berupa isi-isi dari sebuah lagu atau puisi. Itu adalah syair-syair ya. Ada syair-syair itu di pelajaran bahasa muatan bahasa Indonesia ya. Nah, misalnya kalau ada lagu yang Ustazah. Kenapa? SCA. Ada pertanyaan tentang syair. Nah, misalnya kalau ada sebuah lagu yang Ustazah tampilkan, nah di situ ada syair-syairnya ya. Nah, sepertinya nanti kita pelajari itu ya, itu belum masuk di materi kita. Oke? Kemudian ada lagi yang lain? Ya, good job ya untuk Asifa ya. Ada lagi yang lain? Ada DP. Arka mau bertanya ke Arkana? Khadijah jauh-jauh lah dari ayahnya. Ayahnya lagi Zoom ya. Ayo. Mana Khadijah? Khadijah jauh-jauh lah dari abinya nak. Ada yang mau bertanya lagi kak? Ada. Nah, kalau tidak ada sebagai latihan kita, coba di sini Ustazah tampilkan dulu ya. Coba kalian buka halaman. Siap ya, halaman 146. Enggak, Pak. 146. Mana 146. Nah, lihat tugasnya kabur ya. Nah, di HP-nya Ustazah kabur. Ayo 146. Sudah, Ustazah. Nah, ada yang belum? Belum. Yang belum kerjakan, coba dikerjakan. Kita jawab bersama-sama ya. Ayo. Yang sudah diam dulu nah ya. Nah, ditunggu dulu temannya yang belum selesai. Halaman berapa, Ustazah? 146. Angka 1, baru angka 4, baru angka 6. Ada 3 angka ya. Nah, kalau 3 angka berarti ratusan, 146. Nah, di sini tugasnya kalian adalah memasangkan aturan.
Pasangkanlah kalimat aturan yang berhubungan dengan gambar. Nah, ini ada tulisannya, kemudian pasangkan dengan gambar yang sesuai. Saya yakin kalian sudah tahu semua caranya ya. Sudah biasa kalian lakukan. Ya. Ini sama dua-dua semua. Dilarang membuang sampah di jalan. Anak ini selalu begitu, tidak pernah Dilarang memetik Kalian daun. kalau ngecek menggaris. betul. Yang sudah diam dulu nah, ditunggu temannya ya, kita tunggu temannya nah. Biar kita bisa lihat bersama ya. Yang Usahakan kerja sendiri ya, dilarang jangan membuang bilang sampah keras di ya. jalan. Nah, kalian bisa, saya yakin kalian bisa. Mereka di dalam kelas sudah biasa. Bilang ya ini Ustazah, dilarang kalian semua di bisa taman. ya. Ke atas. Intinya jangan malas, Sudah Ustaz. lemas. Dilarang memetik daun di taman. Dilarang membuang, Mematikan keran saat keluar kamar mandi. dilarang Inilah tarik kemana? Buang sampah di jalan tuh kok ini kah? Inilah nak. Tadi kalau buang sampah di jalan, kan dari mobil nggak buang keluar. Ada di kamar, Mobil kan nggak boleh buang sampah sembarangan. apa yang ada di jalan raya. daun keran saat keluar. Nah, itu jawabannya bisa ada dua ya. Masing-masing gambar, jawabannya ada dua. Kalian tarik garis. Sudah Ustazah. Ustazah Rial mau nanya. Apa nak? Ini sudah. Apa nak? Mana suaranya tadi? Buang sampah di jalan, kenapa nak? Tinggal kata itu. Tempat tinggalnya Makanya udah kedengaran. ini karena itu janganlah nama-nama kalau nanti. Nah, itu ada 6 kalimat ya. Ada 6 kalimat. Ada loh, Bang. Ada 6 kalimat. Gambarnya ada 3. Nah, jadi dalam satu gambar itu ada 2 yang terhubung. Nah, ya ada 2 kalimat yang terhubung. Nah, kalau kita tarik garisnya ke satu gambar. Yang berhubungan dengan gambar yang kalian lihat yang berhubungan dengan gambar, kalian tarik garisnya ya. Sudah. Ya, tunggu temannya yang belum, masih ada yang belum ya. Ya. Janat sudah kan nak Janat? Sudah. Sudah. Nova Lampar sudah? Sudah. Nova Lampar sudah? Begitu. Zuhaira sudah? Zuhaira. Najwa, dibuka kameranya Najwa nak. Biar kita bisa lihat. Ayo Najwa, dibuka kameranya nak. Ya, dibuka nak ya. Arka sudah kan nak? Arka sudah? Sudah. Fatan sudah? Sudah? Fatan suaranya kecil betul. Nah, kalau bingung ini ya ditanya Ustazah ya. Zaki sudah? Zaki sudah? Ya, duduknya ya, duduk anak soleh Zaki nak. Duduk anak soleh ya. Davina sudah? Sudah Ustazah. Ya, alhamdulillah. Hasbi? Goyang Ustazah. Oh ya, kita tunggu Hasbi dulu.
Ya, si baju dulu ya. Kita tunggu temannya dulu nah ya. Masih ada yang belum. Janat, Duduana Soleha Janat. Nanti kalau zoomnya ingat ya, sudah Ustazah sampaikan. Kalau zoomnya untuk yang perempuan gunakan lengan panjang, ya. Jangan kalian pendek ya. Boleh pakai lengan pendek. Nah ini kan Ustazah sudah pakai baju sekolah. Mungkin karena kalian gerah dalam rumah, tidak apa-apa kalau pakai baju ini ya, baju sehari-hari. Tapi pakai lengan panjang yang perempuan. Aku pakai lengan panjang Ustazah. Alhamdulillah. Syukron. Lengan panjang Ustazah. Yang laki-laki tidak boleh pakai celana pendek. Itu kelihatan di zona ya. Nah, kalau masih tidak sadar angkat kaki, misalnya berdiri. Nah, dilihat pakai celana pendek. Kan tidak ini. Nah, kalian kan anak soleh-soleha. Harus menjaga aurat ketika berada di depan teman-temannya ya. Nah, Pendek berada di luar rumah menjaga aurat. Nah, walaupun kalian di dalam rumah kan kita zoom kan kelihatan sama semua teman-teman, sama ustazah. Jadi harus pakai lengan panjang. Yang perempuan lengan panjang atau pakai rok atau baju lengan panjang atau pakai celana panjang. Yang laki-laki tidak boleh pakai celana pendek ya. Harus pakai celana panjang Nah, itu Hasbi dia sedia dia dengan baju sekolah. Good job. Nah, coba tepuk dulu. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Good job. Ya, good job untuk ketua kelas ya. Masih sedia dengan baju sekolah. Masya Allah. Ada benar. Ya, ditunggu dulu temannya. Masih ada yang belum selesai. Ayo cepat sudah mau habis waktunya. Oke, udah stop screen ya. Baiklah, coba yang nomor 1. Nah, ini kan waktunya sudah mau habis. Yang nomor 1, coba Faidan. Yang gambar nomor 1. Kalimat yang tepatnya yang mana Berhenti saat lampu merah di jalan raya. Terakhir. Berhenti saat lampu merah. Ya, good job. Kemudian kalimat kedua, Muhammad Naufal Afkar. Ustazah, ini ram kloset telah digunakan. Ah, ya sudah ada jawabannya itu ya. Nah, Naufal Afkar. Yang kalimat ketiganya. Kalimat ketiga. Sikat keran saat keluar kamar mandi. Iya, tidak menginjak. Nah, yang kalimat ketiga, tidak menginjak rumput. Gambarnya yang mana? Tarik garisnya kemana? Gambar pertama, kedua, atau ketiga? Ya, pertama ya. Nah, coba ulangi. Berhenti saat lampu merah. Kalimat pertama. Nah, kalimat pertama itu, kalimat pertamanya itu di gambar kedua. Kemudian kalimat kedua, gambar kedua. Kalimat ketiga, tidak menginjak. Tidak menginjak rumput. Itu ada di gambar pertama. Kemudian kita di sini. Nah, diperhatikan jawabannya ya. Kalau salah dikasih salah, kalau betul dikasih betul. Yang jujur, ya tidak boleh. Saya betul semua Ustazah. Harus jujur ya. Kemudian kalimat keempat, Zaki. Zaki kalimat keempat. Ya. Aduh. Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah. Ya. Sampah di jalan. Yang mana gambarnya? Membuang sampah di jalan. Di taman. Gambarnya yang di taman. Yang di taman. Gambarnya yang mana? Gambar pertama atau gambar ketiga? Gambar pertama. Kenapa ya? Ketiga.
Gambar pertama atau ketiga? Ayo, yang mana? Ketiga. Dilarang membuang sampah di jalan. Ini kan ada gambar jalanan, nah ya. Ada gambar jalanan ini. Nah, kalau ini kan di sini kalau gambar pertama kan itu ada tanam-tanaman. Nah, itu tidak termasuk ya. Itu ada jalan juga, tetapi itu lebih mengarah ke tanaman ya. Nah, di sini karena ini adalah jalanan, membuang sampah berarti ini adalah gambar ketiga ya. Nah, kalau salah dikasih salah, tidak boleh dikasih betul ya, harus jujur. Kemudian yang keempat. Coba yang kalimat kelima, siapa nak? Saya. Ah, Zuhaira, silakan Zuhaira, gambar ke kalimat kelima. Dilarang memetik daun tanaman. Ya, yang mana di situ gambarnya? Iya, good job. Betul sekali. Gambarnya yang nomor 1. Nah, kalau benar dikasih benar ya. Nah, jelas. Yang terakhir, Muhammad Naufal Ar-Rasyid. Kalimat ke-6. Matikan keran saat keluar kamar mandi. Yang mana gambarnya? Nomor 2. Iya, nomor 2. Good job ya. Nah, sampai di sini sudah dilihat semua jawabannya? Sudah. Ada yang betul Satu semua? menit lagi selesai. Ya, ada yang betul semua? Ada betul semua. Ada yang salah satu? Ada yang salah satu? Ada. Ada yang salah 2? Ada. Ya, saya yakin cuma sampai salah 2 atau salah 1 ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi kan, Nak? Ada. Ya, Ustaz ya. Nah, coba sebagai penutupnya, coba Rial baca dulu yang halaman 147 sebagai penutupnya, Nak, ini. Coba dibaca dulu. Didengar ya, Rial membaca ya, didengarkan, Nak, semua diam. Ya, Nak, dibaca Rial yang halaman 147. Besarkan suaranya Rial ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Ayo Nak dibaca Nak. Besarkan suaranya Rial Nak. Besarkan suaranya. Sudahkah? Iya. 3 UPT 2. Ayo Nak cepat Nak, waktunya sudah habis nih. Sudah? Oke. Nah, suaranya Rian tak kedengaran ya. Nanti Ustaz yang baca ya, dengar dulu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, dengarkan Ustazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa iblis meminta tempat tinggal kepada Allah. Iblis iri kepada Allah memberikan bumi sebagai tempat tinggal kepada anak Adam. Anak Adam itu kita semua, Nak ya, kita semua. Ya Allah, Adam dan keturunannya Engkau beri tempat tinggal di bumi. Berilah pula aku tempat tinggal, kata iblis. Allah berfirman, tempat tinggalmu adalah kamar mandi. Nah, oleh karena itu, janganlah kita berlama-lama di dalam kamar mandi. Nah, jadi iblis iri kepada Adam. Kenapa anak keturunannya Adam diberikan tempat tinggal di bumi? Nah, jadi iblis juga meminta kepada Allah untuk diberikan tempat tinggal di bumi. Kemudian Allah menjawabnya dengan tempat tinggalnya iblis adalah di kamar mandi. Makanya tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi. Ya, oke. Syukran Nak ya semuanya ya. Waktunya sudah habis. Ustazah akhiri Nak ya.
Nah, alhamdulillah syukron untuk semua anak soleh-soleha yang sudah bergabung, yang sudah ikut partisipasi dalam Zoom tematik pada hari ini. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa berkah dan tetap semangat belajar di kelas maupun belajar di rumah. Harus semangat, tidak boleh lemas, tidak boleh loyo ya. Syukron juga untuk mahasiswa UBT yang sudah bergabung di dalam pembelajaran tematik hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat ya nak. Ya, syukuran ya mahasiswa UBT, semoga bermanfaat pembelajarannya dan terima kasih juga anak soleh-soleha. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, yang salah datangnya dari diri pribadi ustazah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Dadah. Ya. Dadah. Bye bye.